Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanti, NIM 110. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hukum jaminan. Jadi, hukum jaminan adalah bagian dari hukum utang piutang. Jadi, hukum jaminan ini ada yang menggunakan jaminan dan ada yang tidak menggunakan jaminan. Dalam pasal 1131 KUH Perdata bahwa barang yang akan ada di kemudian hari menjadi pertanggungjawaban atas utang piutang. Keberadaan hukum jaminan sifatnya adalah aksesoris atau melengkapi. Ada atau tidaknya jaminan itu yang ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian pokok. Dalam hukum jaminan ada dibagi 3 kategori. Yang pertama gadai, yang kedua fidusia, yang ketiga hak tanggungan. Gadai diatur dalam pasal 1150 Kitab UU Hukum Perdata, di mana yang menjadi objek adalah benda bergerak, di mana benda tersebut akan diberikan oleh debitur ke kreditur. Artinya dalam gadai harus ada unsur keluarnya barang gadai dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Yang kedua adalah fidusia. Fidusia diatur dalam UU nomor 42 tahun 1999. Fidusia adalah utang piutang dengan jaminan benda bergerak. Dan benda-benda yang diatur dalam UU hak tanggungan, di mana benda jaminan dikuasai oleh pihak debitur. Asas fidusia yang pertama, kreditur punya hak didahulukan untuk pelunasan utang-utangnya. Yang kedua, hak mengikuti kebendaan di mana benda itu berada untuk pelunasan. Yang ketiga, bersifat asesor atau pelengkap. Proses fidusia yang pertama, para pihak mengadakan perjanjian pokok. Yang kedua, akta jaminan fidusia. Yang ketiga, keluar akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hapusnya fidusia. Yang pertama, hapusnya perjanjian pokok. Yang kedua, ada pelepasan hak oleh penerima fidusia. Yang ketiga, bendanya musnah atau rusak. Benda bergerak di sini adalah benda yang penyerahannya secara nyata. Ketika debitur melakukan pembuatan prestasi, maka barang jaminan tersebut akan dilelang. Berikut adalah prosedur gadai. Yang pertama, harus ada perjanjian utang piutang atau pembiayaan sebagai perjanjian pokok. Yang kedua, pihak debitur akan menyerahkan objek gadai kepada kreditur. Selanjutnya yaitu hak kreditur, berhak mendapat barang gadai sampai waktu pelunasan. Yang kedua, berhak mengambil barang gadai sebagai pelunasan kewajiban kreditur. Kategori selanjutnya adalah hak tanggungan. Hak tanggungan diatur oleh UU nomor 4 tahun 1996, yaitu utang piutang dengan jaminan tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Asas-asas hak tanggungan. Yang pertama, hak didahulukan untuk pelunasan utang-utang dari debitur. Yang kedua, tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga, hak tanggungan sifatnya aksesoris atau pelengkap. Sekian atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.